Bapa, terima kasih untuk waktu-Mu ini. Kami boleh bersekutu walaupun secara online. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami. Sampaikanlah isi hati-Mu. Biarlah kami mengerti apa yang Engkau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Komitmen yang Teguh. Ini merupakan rangkaian firman Tuhan di bulan Agustus yang dimana kita belajar teladan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Malam ini kita akan sama-sama belajar tentang Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di belakang saya, inilah kondisi yang mereka alami. Kitab Daniel, di mana diceritakan Daniel, Hananya, Misael, Azaria itu bercerita tentang orang-orang Israel yang ditawan di Babel. Kenapa mereka ditawan? Kenapa? Karena mereka telah menyembah berhala. Raja kerajaan Yehuda dan masyarakat menyembah berhala. Akibatnya Tuhan hukum dan harus dikalahkan oleh Babel. Dan semua orang-orang yang cakap cendekia, salah satunya Daniel, Hananya, Misael, Azaria harus dibawa ke Babel. Kita lihat gambar sekilas. Di kanan atas itu adalah gambar Yerusalem dikalahkan oleh Babel. Kerajaan Yehuda dikalahkan dan orang-orang sampai 25% rombongan pertama dibawa ke Babel. Itulah cerita tentang kitab Daniel. Di mana digambarkan bahwa ada pengharapan yang memotivasi kesetiaan. Walaupun di dalam kondisi yang tadi kita lihat. Tawanan. Kalau lihat lehernya dirantai. Anak-anak harus dibawa semua ke sana. Di dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saat ini pun sebenarnya kondisi kita hampir sama. Ciri khas dari orang tawanan adalah semuanya dalam kondisi tekanan. Mereka tidak punya apa-apa. Ketika mereka ditawan, apa yang cuma badannya doang. Dalam kondisi terjepit, terhimpit. Bukan cuma tubuhnya, tapi kepercayaannya. Kita lihat yang pertama. Di Daniel 1, diceritakan bagaimana Daniel, Hananya, Misael, Azaria diangkat menjadi pegawai kerajaan Babel. Bagaimana bisa diangkat dan dia mendapat lebih? Di sini digambarkan bahwa kalau orang tawanan itu semua identitasnya dilucuti. Pakaiannya nggak ada tawanan pakai pakaian bawah sendiri. Pasti dikasih pakaian. Pakaiannya bukan pakaian orang Yehuda lagi, bangsa Israel, pakaian bangsa Babel. Bahasanya, bahkan namanya pun diganti. Daniel dari Belsasar, Hananya menjadi Sadra, Misael menjadi Mesah, Azaria menjadi Abednego. Tapi saya sebut 3 nama ini selalu. Daniel, Hananya, Misael, Azaria, supaya Bapak ingat tahu, ini nama asli mereka. Tapi ketika sampai di Babel, identitas mereka dihilangkan. Bahkan pendidikannya, kalau Bapak Ibu baca di Daniel 1, selama 3 tahun mereka dididik. Tujuannya apa? Tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang Babel. Dicekoki. Istilahnya mungkin kalau sekarang istilahnya cuci otak gitu ya. Apakah mereka berubah? Mungkin pakaian mereka pakaian Babel. Bahasa mereka susah menggunakan bahasa Ibrani lagi. Mereka harus menggunakan bahasa Babel. Pendidikan pun mereka harus mengikutinya. Tapi ada satu yang mereka tidak bisa terima. Makanan. Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Kalau yang nomor 4, dia tidak mau kompromi. Akibatnya dia dapat apa? Ditambahkan pengetahuan dan kepandaian. Kita lihat ayatnya. Daniel 1 ayat 8. Daniel sungguh-sungguh bertekad dalam hatinya. Itu komitmen. Untuk tidak mencemarkan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur minuman raja. Oleh sebab itu dia meminta kepada kepala pegawai istana supaya dia tidak mencemarkan dirinya.
Tadi kita lihat ada 4 ya. Ada 4. Pakaian, bahasa, pendidikan, dan makanan. 1, 2, 3 oke diterima. Tapi yang makanan nggak bisa. Kenapa? Bapak Ibu lihat tadi gambarnya. Ada apa? Ada babi di semeja. Kalau kita sekarang makan. Tapi buat bangsa Yahudi pada itu. No way. Tidak bisa. Itu haram. Kita lihat di Roma 12 ayat 2a. Dikatakan begini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Keluaran 23 ayat 2a berkata begini. Jangan kamu ikut-ikutan dengan orang banyak dalam hal melakukan kejahatan. Itu yang Daniel, Hananya, Misal, Azaria lakukan. Dia sungguh-sungguh bertekad dalam hati. Dia berkomitmen untuk apa? Menjaga kekudusan. Apa yang bisa kita pelajari saat ini? Walaupun kita dalam tekanan, ingat kita harus tetap jaga kekudusan. Tetap ingat apa yang firman Tuhan katakan. Saya menggunakan kata integritas. Integritas tapi bulat. Orang ngelihat kita tetap taat pada firman Tuhan. Di depan orang kita taat, di belakang orang pun kita tetap taat pada firman Tuhan. Integritas, jaga kekudusan. Itu komitmen yang pertama. Yang harus kita pegang walaupun dalam kondisi terjepit. Seperti Daniel, Hananya, Misal, Azaria dalam tawanan. Kita lihat yang kedua. Ini ada di Daniel 3. Daniel 3 itu tentang perapian yang menyala-nyala. Jadi Raja Nebukadnezar memutuskan supaya dia bangun satu patung dan dikatakan begini. Ketika terdengar bunyi musik, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan raja. Kalau Bapak belajar di kitab Keluaran, ini bertentangan dengan hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh membuat patung dan menyembahnya. Dan kalau Bapak Ibu belajar Daniel 3, lebih detail, ini cerita yang bagus. Apa yang mereka lakukan? Dia tidak mau menyembah. Akibatnya dia apa? Masukin ke dapur api. Kalau lihat gambar ya, ada dapur api. Tapi hasilnya apa? Ketika mereka tetap komitmen untuk tetap menyembah Allah, dia dilewatkan. Kita lihat di poin ini. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 berkata begini. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego. Di sini nggak ada Daniel ya. Daniel kebetulan lagi tugas luar daerah, diperkirakan seperti itu, maka tidak ada. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego atau nama aslinya Hananya, Misal, Azaria menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saya kasih hijau di sini karena saya mau Bapak, Ibu, Saudara-saudara belajar. Di poin kedua ini kita harus menetapkan hati kita atau berkomitmen untuk menyembah Allah. Itu prioritas kita, nomor 1. Dengan apa? Kita tahu ketika kita menyembah Allah, Allah sanggup menolong kita. Kita percaya itu. Dikatakan juga Ia akan, ada janjinya melepaskan kita. Tapi kalau Dia nggak melepaskan kita karena ini merupakan rencana Tuhan, kita nggak tahu, tetap kita akan komitmen apa? Tidak akan memuja, tidak akan menyembah. Itu komitmen menyembah Tuhan. Dari poin ini saya mau belajar Bapak Ibu tentang hal ini. Saya geser sedikit biar Bapak Ibu lihat. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 gereja, nomor 4 keluarga, bisnis, 5 others. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kenapa keluarga nomor 2? Ketika sakit, siapa yang temenin Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada teman kantor, nggak ada teman komunitas, nggak ada teman sepeda yang tolongin, nggak ada. Keluarga terdekat. Itu nomor 2. Tapi ketika semua, nomor 1 tetap Tuhan. Saya mau bagikan satu kesaksian, kemudian menjadi satu keluarga. Jadi satu lagu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Mengikut Yesus keputusanku. Ini cerita tentang Nokseng, itu nama seorang kepala keluarga, seorang pria. Dia punya istri dan anak 2. Dia tinggal di desa Assam, di timur laut India di pertengahan abad 19.
Keluarga ini baru saja mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus. Tapi efeknya apa? Keluar di lingkungannya, desanya tidak percaya. Biasa kalau di dalam lingkungan ada satu yang beda, langsung diperhatikan. Kepala desa memanggil Nokseng dan keluarganya, diperhadapkan kepada istilahnya kumpulan masyarakat dan diminta untuk menyangkal imannya. Apa yang Nokseng lakukan? Saya tidak akan menyangkal Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat saya. Walaupun diancam. Yang diancam pertama apa? Dia punya anak 2. Diancam kalau dia tidak menyangkal, 2 anaknya akan mati. Tuhan tolong enggak? Tuhan biarkan. Nokseng bilang, saya tidak. Saya tetap ikut Yesus. Itu keputusanku. Saya tidak akan ingkar. 2 anaknya mati ditombak. Ditanya lagi, Nokseng, maukah kamu mengingkar Tuhan Yesus? Nokseng bilang tidak. Berikutnya siapa yang? Istrinya. Tuhan tetap tidak bergeming. Tuhan biarkan. Istrinya ditombak dan mati. Nokseng nyanyi lagu ini. Ucapan kata ini. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Terakhirnya apa? Ada Nokseng mati dibunuh. Kenapa? Karena dia berkomitmen untuk menjaga, tetap menyembah Allah, tidak mengingkari. Beberapa waktu kemudian kepala suku, kepala desa yang menginisiasi, yang memulai mendorong keluarga ini untuk dibunuh, nggak sejahtera dalam ini. Tuhan bikin hatinya nggak tenang. Kok ada orang bisa sampai mati, menyerahkan dirinya, anaknya, istrinya untuk percaya. Melalui satu pergumulan, ada kepala desa itu percaya Tuhan Yesus. Ketika kepala desa percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Satu desa percaya Tuhan Yesus. Tapi perlu apa? Perlu satu keluarga, Nokseng, istri dan 2 anaknya mati menjadi martir. Karena apa? Karena dia mengambil komitmen Tuhan Yesus nomor 1. Walaupun keluarganya dibantai. Tapi kita lihat dia menangkan satu desa. Walaupun itu dia nggak lihat. Kita lihat poin berikutnya. Daniel 1 tentang makanan. Bagaimana dia menjaga kudusan. Tidak makan makanan yang najis. Daniel 3 tentang menyembah Allah saja. Dia tidak menyembah patung. Yang ketiga, ini Daniel sendirian. Ada perintah. Larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan atau doa kepada salah satu dewa atau manusia kecuali raja akan apa? Masuk gua singa. Apa yang Daniel lakukan? Dia tetap berdoa, dia tetap memuji. Kita lihat poinnya. Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat yang tadi. Larangan memohon, larangan untuk berdoa. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia berlutut, berdoa serta muji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Dia gak bergeming. Dia tetap milik komitmen, hati yang teguh, tetap apa? Membangun hubungan dengan Allahnya. Saya menggunakan istilah spiritualitas. Lalu orang-orang itu bergegas, masuk, mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepadanya, ditangkap. Dan dimasukin ke gua singa. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapak Ibu bisa baca lebih detail Daniel 6. Bagaimana Tuhan menutupkan muka singa, mulut singa. Daniel selamat. Dari 3 hal ini kita belajar. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi sebagai tawanan dan kondisi tertekan terdesak? 3. Menjaga kekudusan, integritas. Tetap menyembah Allah, itu prioritas hidupan kita. Tetap komitmen memiliki hubungan dengan Allah. Saya menggunakan kata spiritualitas. Tetap. Kenapa? Bagian kita itu, kita akan pelajari secara cepat apa yang Allah lakukan selanjutnya. Integritas, prioritas, spiritualitas. Saya gunakan ini supaya Bapak ingat, gampang ingat. Kita lihat apa yang Allah lakukan. Secara cepat. Allah mendampingi kita. Allah mendampingi Hananya, misal Azaria. Daniel 3, 24-25.
Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tuhan hadir di dalam penderitaan Hananya, Misal, Azaria. Tuhan juga hadir ketika Daniel di gua singa dengan cara dia tutup mulut singanya. Ketika orang lain masuk, singanya buka mulut, makan. Tuhan mendampingi kita di kondisi kita yang saat ini. Penuh tekanan apapun, Tuhan mendampingi kita. Asal kita punya komitmen, integritas, prioritas kita, dan spiritualitas kita, kehidupan rohani kita. Ya, apa yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan? Memastikan kita tidak celaka. Daniel 3, 26-27. Saya bacakan. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah, Abednego. Itu namanya Babel dari Hananya, Misal, Azaria. Hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, Abednego dari api itu. Dari para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa, perhatikan ini. Setelah keluar dari dapur api ya. Tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran tidak ada pada mereka. Tuhan memastikan kita tidak celaka. Tuhan memastikan Hananya, Misal, Azaria tidak celaka. Ketika mereka dalam tekanan, ketika mereka ada di dalam dapur api. Tuhan dampingi kita. Tuhan pastikan kita lewat. Tapi ingat tadi, ini andai. Ceritanya begini, andai. Kalau ternyata salah satu dari mereka tetap terbakar. Dikatakan tadi, mereka tetap percaya. Kenapa? Mereka percaya hidup mereka bukan untuk di dunia ini. Untuk ketemu Tuhan Yesus di surga. Kita lihat yang ketiga. Apa yang Tuhan Yesus yang Allah yang lakukan? Memurnikan dan membakar semua keterikatan. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Dapur api itu adalah ujian buat kita. Perhatikan tadi apa? Ketika mereka masuk dengan tangan terikat. Ketika mereka keluar, kata mereka lepas, makanya mereka bisa jalan-jalan. Dapur kesengsaraan, dapur api, apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara alami saat ini, tekanan, kesulitan, anggaplah itu dapur api Tuhan untuk memurnikan motivasi kita, memurnikan iman kita, untuk membakar semua keterikatan kita. Keterikatan kita dengan dunia ini, keterikatan kita dengan segala hal. Tuhan Yesus bisa lakukan. Tinggal kita bersedia enggak untuk semua ikatan-ikatan dunia kita itu dicampakkan. Yang keempat, apa yang Allah lakukan? Allah membawa orang yang tidak percaya pada Allah. Siapa? Nebukadnezar. Bayangkan seorang raja seperti Nebukadnezar berkata begini. Daniel 3, 28-29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Yang lain Bapak Ibu saya. Nggak gampang. Tadi dia mau disembah. Tadi dia bikin patung buat disembah. Tiba-tiba dia kata terpujilah Allah Sadrah, Mesah, dan dia nggak tahu namanya, disebut aja Allahnya Hananya, Misal, Abednego, Azaria. Ketika kita bisa melewati pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita, bukan cuma kita yang dikuatkan, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang bisa merasakan bahwa ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan buat kita. Dan yang terakhir, ini yang Tuhan tidak pernah lewatkan. Allah memberikan upah dan hadiah. 1 Korintus 3, 12-14 berkata begini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Pas terakhir. Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, kita tahan uji, Tuhan akan mendapat upah. Tuhan akan memberikan upah pada kita.
tidak gampang. Ketika kita mendapat tekanan, berbagai problema, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Mungkin yang kita punya cuma punya hati, pikiran kita cuma punya hati saja. Semuanya sudah istilahnya apa? Sudah terkuras dengan menghadapi 1,5 tahun ini dalam pandemi. Kita tahan uji. Tuhan kan kasih hadiah. Hadiahnya di mana? Bisa Tuhan kasih sekarang. Tapi terutama Tuhan kasih ketika kita bertemu dengan Dia di surga. Di akhir dari firman Tuhan ini, saya ingin menyimpulkan. Bagian kita apa? Memiliki komitmen yang teguh. Pertama, integritas, kekudusan kita. Kedua, prioritas kita apa? Menyembah Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus nomor 1. Jangan acak-acak tadi piramida yang tadi. Setelah Tuhan Yesus, keluarga, baru gereja kita, rekan-rekan seiman. Kenapa? Karena mereka yang bantu kita dalam doa. Ketika kita sudah dalam terpilih, siapa yang bantu doa? Siapa yang menjadi sama Tuhan? Tuhan tolong dia. Teman-teman rekan seiman kita. Yang ketiga, komitmen yang kuat untuk spiritualitas. Ini apa? Ngomong tentang kehidupan rohani kita. Tetap punya waktu doa. Waktu untuk memuji Tuhan. Waktu untuk membaca Alkitab. Ketika kita melakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagian Allah. Itu yang di sebelah kiri. Sebelah sini. Ia akan mendampingi kita. Seperti Dia mendampingi Daniel di gua singa. Seperti Ia mendampingi Hananya, misal Azaria di dalam dapur api. Ia pastikan kita tidak celaka. Tujuannya apa? Allah ingin memurnikan, bakar semua keterikatan kita. Keterikatan kita tentang dunia, dengan gadget kita, dengan harta benda kita. Dia ingin apa? Supaya kita semua tergantung pada Tuhan. Yang keempat, dari pergumulan kita, Allah membawa orang lain di sekitar kita yang tidak percaya bisa percaya pada Tuhan. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan kita upah hadiah. Mungkin kita tidak dapat di sini dalam kondisi saat ini. Mungkin kita dapat nanti mahkota ketika kita bertemu dengan Tuhan di surga. Saya undang worship leader, pemain musik. Di akhir ini saya ingin kita sama-sama nyanyikan lagu tadi. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Bapak, terima kasih kalau Engkau boleh berbicara pada kami pada malam ini. Engkau menginginkan kami untuk membangun komitmen yang teguh
menetapkan hati kami untuk menjaga kekudusan kami, menjaga integritas kami, untuk mentap menyembah-Mu, menjadikan Engkau nomor satu, prioritas dalam kehidupan kami, untuk tetap membangun hubungan dengan-Mu lewat doa, pujian dan firman, membuat hidup rohani kami makin dekat dengan-Mu. Tuhan, bulan ini adalah bulan Agustus. Dulu orang sering berkata merdeka atau mati. Saat ini saya mau ambil komitmen. Saya ikut Tuhan Yesus. Kalau enggak, saya mati. Kenapa? Karena satu kali kelak, kalau saya ikut Yesus, saya akan lihat Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau menguatkan kami, Engkau tetap mendampingi kami, Engkau tetap memastikan kami tidak celaka. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Kami bersedia Engkau murnikan, membakar semua keterikatan kami, sehingga hidup kami makin serupa dengan Engkau. Biarlah satu kali kelak nanti ketika kami bertemu dengan-Mu, kami menunjukkan hadiah yang kekal, yaitu mahkota dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema, berkat spesial buat diri kami masing-masing, sehingga kehidupan kami dapat melewati tantangan, kesulitan yang kami hadapi saat ini, sehingga orang di sekitar kami bisa percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.